Halo guys, welcome back di Opini aja ya guys ya. Oke. Jadi ada perbincangan liar yang lagi terjadi di sosial media, di mana ada beberapa sumber yang bilang kalau STY kalau gagal di AFF, dalam tanda kutip gagal ya, ini terancam dipecat oleh Pak Erick Thohir. Memang ada statement dari Pak Erick Thohir bahwa dia minta untuk Sintayong dan jajarannya itu jangan mengeluh lah, bisa dibilang jangan mengeluh karena ibaratnya keputusan memanggil U22 ini kan keputusannya dia, dan juga di di AFF ini ya, dan di AFF ini semua tim mengalami hal yang sama ya, mengalami kelelahan yang sama gitu. Jadi this is kompetisi ya, ini tetap kompetisi gitu. Nah, banyak asumsi liar yang terjadi di netizen kita ya, seperti biasa ya. Pasti kalau timnas kita goyang, ini kan bisa dibilang timnas lagi goyang lah ya, pasti selalu ada asumsi-asumsi liar, seperti ketika kemarin lawan Jepang kita kalah 0-4, itu juga banyak asumsi liar. Tapi gue yakin lah PSSI ini tidak akan secepat itu mengambil keputusan. Kenapa? Karena overall, ini pendapat gue ya, overall ini gue yakin gue pasti sepemikiran juga dengan PSSI. Gue yakin overall ini gue puas dengan Sintayong. Overall gue puas. Kenapa? Karena dia ini bukan hanya sudah memberikan beberapa prestasi untuk timnas, tetapi juga sudah merubah banyak mindset, terutama untuk player-player yang langsung ditangani oleh Sintayong itu sendiri. Contohnya, ketika Sintayong datang, dia langsung mengeluh soal fisik, soal mental, soal massa otot, soal nutrisi. Dia bener-bener komprehensif gitu melihat perkembangan pemainnya. Di awal kan dia langsung seperti itu kan. Dan ini menurut gue make sense gitu. Kenapa? Karena memang itu yang jarang mungkin dilihat oleh pelatih-pelatih sebelum Sintayong. Pelatih-pelatih sebelum Sintayong kan ya asal strategi aja, tapi tidak terlalu banyak melihat si pemainnya itu bisa digunakan atau tidak. Tapi Sintayong ini bener-bener sangat fokus ke cara latihan, cara passing kontrol yang benar, terus juga massa otot, kemudian fisik, mental, bener-bener diajarkan dari dasar, bener-bener diajarkan dari hal yang elementer gitu. Jadi itu pengaruh Sintayong ketika beliau masuk ke sepak bola Indonesia. Dan terbuktinya apa? Timnas kita yang biasanya udah jatuh-jatuhan setelah 70 menit, 80 menit, ketika Estaya pegang dan dia mengangkat dua generasi, bisa dibilang ya, dia kan mengawali membesuk timnas waktu tahun 2020-21 itu, dia langsung potong dua generasi dan memakai timnas U23. Timnas U23 dalam tanda petik ya, karena pemain di atas U23-nya kan sedikit ya, cuma sedikit yang dipakai, dan still perform gitu. Kita berhasil lolos ke final Piala AFF dengan skuad muda itu loh. Dengan skuad muda itu kita berhasil lolos ke Piala Asia, dimana kita harus mengawali Piala Asia 2023, waktu itu 2023, dari round 1 loh, dari round terbawah. Dan di round 2 kita still perform dengan pemain U23 dengan beberapa pemain senior. Pemain di atas U23-nya kan dikit banget ya yang dibawa. Jadi itu yang dilakukan oleh Sintayong, dan kelihatan nyata hasilnya bahwa pemain-pemain yang dia bawa ini kan berarti total udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun gitu angkatannya yang di bawah Sintayong, angkatannya Witan, Egy, Diki Kambuaya dan lainnya, itu kan bisa dibilang udah 4 tahun. Dan terbukti masih terpakai sampai sekarang. Kenapa? Marcelino gitu ya. Kenapa bisa terpakai sampai sekarang? Karena itu tadi, beliau sudah memperhatikan pemain itu udah dari basic, dan itu yang tidak dilakukan oleh pelatih-pelatih lainnya. Jadi agak bodoh sebenarnya kalau hanya karena dia AFF ini Sintayong bisa dibilang kepleset, terus Sintayong dipecat gitu. Itu
asumsi bodoh untuk gue ya, karena bisa dibilang ya STY juga kan tetap manusia, dia pasti membuat 1-2 blunder lah, dia pasti membuat 1-2 blunder, tapi kan overall ini kan kinerja dia tuh memuaskan sebenarnya, sangat memuaskan, sangat-sangat memuaskan gitu. Dan kalau misalkan Sintayong diganti, mau diganti sama siapa ibaratnya gitu. Kalau Sintayong diganti, ibaratnya kan dia, kalau misalkan lihat pelatih sekarang banyak ya, tapi kan rata-rata mahal semua ya kan. Yang lebih mahal dari Sintayong bisa yang dan kualitasnya di atas Sintayong itu kayaknya gue nggak tahu siapa gitu. Yang lebih murah dari Sintayong tapi kualitasnya di atas Sintayong itu kayaknya nggak ada gitu loh. Artinya kan harus nyari lagi. Dan gini, kalau pelatih baru itu kan harus beradaptasi ya kan, dengan pemainnya, dengan kulturnya, dengan cara mainnya. Sintayong aja butuh adaptasi yang lama mengenal pemain-pemain ini. Makanya dia kan ngotot pengen ada pemain, ya bisa dibilang coba datangkan pemain ini, karena Sintayong sendiri pasti kesulitan kalau misalkan dia harus menggunakan pemain yang dalam tanda kutip dari Liga 1, terus sama dia coba diimprove terus dibawa ke level Asia. Gue rasa semua pelatih akan kesulitan melakukan hal itu gitu. Tapi Sintayong kan beberapa pemain yang dia improve bisa dibilang kan masih bisa digunakan sampai sekarang gitu. Jadi impact Sintayong bukan hanya untuk timnas tapi untuk sepak bola Indonesia sendiri juga udah sangat besar gitu. Yang paling penting itu kan mindset itu tadi, bahwa lu harus bekerja keras, kontrol passing harus benar, terus juga main jangan asal-asalan, fisik harus benar gitu kan. Kan rata-rata yang dia bawa arahan Sintayong ini kan, wah latihan fisiknya kan keras-keras. Kalau kalian lihat ceritanya Rizky Ridho di mana di Thailand dia berapa putaran kalau salah, itu kan cerita yang bisa dibilang tidak akan kita dengar di angkatan sebelumnya. Di angkatan sebelumnya lah ya. Di angkatan 10 tahun yang lalu lah bisa dibilang. Jadi itu guys. Jadi udahlah gitu. Gue yakin Sintayong ini pasti akan terus dipakai sampai 2027. Gue yakin sampai kontraknya habis. Sisanya ya nggak tahu, nanti akan ada perbincangan apa lagi. Ditambah dimana Sintayong ini kan sudah banyak mengenal pemain-pemainnya. Pemain Indo ini kan Sintayong sudah kenal. Marcelino dia udah kenal banget karena kan Sintayong yang menerbitkan. Kemudian Witan juga Sintayong yang menerbitkan. Pratama Arhan Sintayong juga yang menerbitkan. Asnawi bisa dibilang Sintayong juga yang menerbitkan gitu. Kemudian Ricky Kambuaya Sintayong juga yang menerbitkan. Struik dan lain-lain gitu. Ivar Jenner. Itu kan mereka tuh masuk ke timnas Indonesia di eranya Sintayong. Jadi pasti Sintayong pasti jauh lebih kenal dengan pemain itu. Dan kalau misalkan diganti artinya kan harus ada adaptasi lagi. Dan adaptasi ini riskan, sangat riskan kalau kita melihat sekarang kita sedang berjuang untuk ke Piala Dunia. Ya kan? Jadi gua rasa kita baru akan bisa menilai Sintayong layak lanjut atau enggak kalau kita nggak perform di Piala Asia. Karena kalau misalkan bicara round 3 kualifikasi ke Piala Dunia lah ya barannya. Ini kan sebenarnya sudah on track ya. Kita sekarang berhasil compete karena kan tujuannya itu kan sebenarnya cuma compete doang. Minimal meraih 4 besar dan gua rasa 4 besar ini sangat bisa untuk diraih. Terlebih lagi jadwal menguntungkan kita kan. Kita akan menghadapi Bahrain dan Cina di kandang sendiri. Jadi gua rasa akan sangat compete kita di kualifikasi Piala Dunia. Nah, kita baru akan bisa menilai Sintayong di Piala Asia. Gua rasa di Piala Asia target kita adalah harus 8 besar. Untuk gue pribadi ya, jadi nggak tahu ya untuk PSSI. Tapi target untuk gue pribadi di Piala Asia nanti 2027 adalah kita harus lolos 8 besar minimal. Karena melihat kualitas pemain yang ada, kita sangat bisa berkompetisi di Piala Asia. Gue tekankan lagi di video sebelumnya gue sudah bilang bahwa timnas Indonesia ini sudah mencapai tier 2. Sudah mencapai tier 2 Asia. Artinya untuk lolos ke 8 besar udah sangat possible ya. Dengan segudang pemain berkualitas yang ada. Jadi
Di situ baru kita bisa memberikan penilaian yang lain terhadap Sintayong gitu. Tapi untuk sekarang Sintayong masih memuaskan dan gua masih berharap Sintayong terus lanjut ya guys ya. Whatever hasil di AFF seperti apa, mau nanti kita kalah lawan Filipina is nothing, itu udah bukan lagi penilaiannya yang masif. Penilaiannya nantilah kalau udah Piala Asia itu baru kita bisa nilai. Ya, kita bisa nilai secara ini pelatih masih layak lanjut atau enggak di situ. Bye.